Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala al-muallif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Adapun sebab-sebab makna yang 6 macam ini, pada minggu yang telah lalu kita membicarakan bahwa khusyuk itu adalah merupakan himpunan daripada 6 perkara. Artinya apabila di dalam sembahyang kita itu ada terhimpun 6 perkara itu, maka sembahyang kita disebut khusyuk. Pertama, hudurul qalbi. Yang kedua, tafahum, paham. Yang ketiga, ta'zim. Yang keempat, haibah. Yang kelima, raja. Yang keenam, haya, malu. Jadi yang 6 perkara itu kada akan bisa kita dapatkan kalau kada melalui sebab-sebabnya. Karena masing-masing ada mempunyai sebab. Hadir hati di dalam sembahyang, sebabnya ada. Nah, di sini Imam Ghazali melanjutkan pembicaraan yang terdahulu tentang sebab-sebab makna-makna yang 6 macam ini. Maka ketahuilah bahwa sebab hadirnya hati adalah keinginan, himmah. Dalam bahasa kitabnya disebut himmah. Dengan adanya keinginan, maka hati kita hadir. Sebab hadirnya hati adalah keinginan. Sesungguhnya hatimu itu mengikuti keinginanmu. Hati kita mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita pentingkan. Maka hati itu tidak hadir, artinya tidak mengingat. Hati tidak mengingat kecuali pada sesuatu yang kamu inginkan. Hati kita kadang mengingat, hati kita kadang hadir kecuali pada sesuatu yang kamu inginkan. Maka manakala sesuatu urusan menjadi keinginanmu, maka hadirlah hati padanya, maka ingatlah hati padanya. Ia kehendaki atau ia enggan, mau kada mau, artinya hati kita itu mengikuti apa yang kita inginkan, mau kada mau. Kita hendak makan, contohnya ingin makan, nah kita bawa sembahyang. Kita bawa sembahyang, pasti hati kita itu ingat makan. Kenapa? Karena keinginan kita hendak makan. Kita alihkan, tabulik pulang hendak makannya. Kita alihkan pulang hati, tabulik lagi hendak makan. Nah itu orang nang hendak makan. Orang hendak kawin sama, pikirannya pasti kawin. Dialihkan ke lain, tabulik pulang kena kasih itu. Kada kau diubah-ubah, itu sudah tabiatnya, mau kada mau. Itulah hati manusia. Ia ditabiatkan, hati itu ditabiatkan
atas demikian itu dan ditundukkan padanya. Hati sudah diciptakan Allah, demikian peraturannya. Selalu ingat apa yang diingin, selalu ingat apa yang dikehendaki, selalu ingat apa yang diidam-idamkan. Hati apabila tidak hadir dalam salat, hati kada hadir dalam salat, ia tidaklah menganggur, tetapi ia menembus atau berkeliling mengenai sesuatu yang menjadi arahan keinginannya dari urusan-urusan dunia. Nah, jadi sebab hati itu bisa hadir, keinginan. Karena hati kadang-kala terlepas daripada keinginan. Apa yang kita inginkan, hati ingat. Apa yang kita idamkan, hati ingat. Nah, jadi sebab hadirnya itu hati adalah keinginan. Maka tidak ada cara dan pengobatan bagi penghadiran hati kecuali dengan memalingkan keinginan kepada salat. Kayak apa hati supaya hadir dalam salat itu? Caranya adalah kapinginakan dulu kita kepada salat. Nah, kapinginakan kepada salat. Inginkan hati kita kepada salat. Sedangkan keinginan itu tidak terpaling kepadanya selama tidak jelas bahwa tujuan yang dicari itu tergantung dengannya. Demikian itu adalah iman dan tasdik, pembenaran bahwa akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal, dan bahwasanya salat adalah wasilah perantara kepadanya. Kayak apa hati supaya ingin lawan salat? Sedangkan biasanya hati ini ingin kepada sesuatu yang sifatnya kenyataan. Hati kita ini kepingin hendaknya sesuatu nang jelas, nang kelihatan, nang bisa dijangkau, nang bisa dinikmati, nang bisa dipakai. Nah, sekarang kayak apa hati kita supaya kepingin salat? Nah, itu membutuhkan iman dan yakin. Maka nah, apa yang diimani, nah apa yang diyakini bahwa surga itu lebih baik daripada dunia dan tidak bisa ke surga kecuali salat. Nah, itu jalannya. Kalau iman kita kuat, yakin kita kuat bahwa surga itu kada bisa dicapai kecuali dengan salat. Nah, maka diri kita kepingin kepada salat. Bila kita kepingin kepada salat, bisa menghadirkan hati di dalam salat. Selama kita masih berpikir bahwa keadaan dunia ini lebih menggiurkan daripada keadaan akhirat, selama kita masih berpikir bahwa duit 100.000 itu berharga daripada surga, kita kada akan bisa menghadirkan salat di dalam hati kita waktu salat itu. Nah, ini membutuhkan iman dan keyakinan. Jadi kita kaji dahulu apa gunanya salat, supaya kita ini bujur-bujur kepingin lawan salat itu. Nah, kita kaji tentang salat. Umpamanya ada hadis yang mengatakan as-salat imaduddin, sembahyang tiang agama. Barang siapa sembahyang berarti mendirikan agama. Siapa kada sembahyang berarti hadamaddin, merubuhkan agama. Itu pentingnya salat. Ada lagi hadis yang mengatakan barang siapa nanti di akhirat salatnya diterima oleh Allah, amalan yang lainnya ikut diterima. Kalau salatnya tidak diterima oleh Allah, yang lainnya pun rubuh. Kita kaji tentang gunanya salat, tentang pentingnya salat, supaya hati kita ini ingin dengan salat itu. Bila hati kita ingin dengan salat, bisa kita hadir hati di dalam salat itu.
Nah, itu membutuhkan iman, keyakinan tadi. Lain kayak makanan. Nah, makanan itu terasa nyamannya, terasa manisnya, terasa lezatnya. Kita kepingin. Nah, kalau kita hendak makan, karena kita sudah tahu, sudah jelas makanan itu nyaman, menghilangkan lapar dan sebagainya. Lalu hati kita hadir kepada makanan itu. Nah, sedangkan sembahyang ini kenikmatannya di akhirat kayaknya. Maka itu perlu keyakinan dan iman tadi. Kalau kita takut dengan neraka dan kita hendak bujur-bujur masuk surga, sedangkan masuk surga kada bisa dicapai kalau kita kada salat, nah maka kita bisa salat. Karena kunci surga adalah salat. Kunci surga adalah sembahyang. Kalau kita yakin demikian, otomatis kita kepingin lawan salat itu, rindu kepada salat itu. Apabila hal ini disandarkan kepada hakikat pengetahuan tentang kehinaan dunia dan kepentingan-kepentingannya, maka dari secara keseluruhan tercapailah kehadiran hati di dalam salat. Kalau kita sudah bisa meletakkan bahwa akhirat itu lebih daripada dunia, lebih mulia, lebih kekal, lebih lezat, lebih segala-galanya daripada dunia, itu sudah jadi keyakinan kita, tercapailah kehadiran hati di dalam salat itu. Dan dengan alasan seperti ini hadirlah hatimu apabila kamu hadir di hadapan sebagian pembesar dunia, maksudnya raja dunia, orang yang tidak mampu untuk membuat mudarat dan memberikan manfaat kepadamu. Ini perbandingan. Kalau kita misal berada di hadapan bupati atau di hadapan presiden, kita berada di hadapan beliau itu, kita kada ingat lagi segala-galanya. Kita kada ingat lagi rumah kita kada ingat lagi toko kita, kada ingat lagi kebun kita, kada ingat lagi anak kita. Bahkan rasa sakit yang di awak pun kada terasa lagi. Kenapa? Karena fokus perhatian kita itu menghadapi sang presiden ini. Nah, padahal presiden itu kada bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Jadi kalau kita bisa hadir hati di hadapan seperti itu, nah macam itu contohnya. Apabila seorang hamba tidak dapat hadir hatinya ketika munajat dengan maharaja dari seluruh raja-raja yang di tangannya kerajaan bumi dan kerajaan langit, mulki dan malakut, kemanfaatan dan kemudaratan, maka janganlah kamu mengira bahwa itu mempunyai sebab selain lemahnya iman. Kalau kita di hadapan pembesar dunia, duduk di hadapan sidin, kita bisa melupakan segala-galanya karena hati kita hadir di hadapan presiden. Begitu kita sembahyang, hati kita kada hadir bersama Allah. Hati kita ingat macam-macam. Kada ada sebab lain itu melainkan lemahnya iman. Lemahnya iman. Nah, jelas sudah penyakitnya itu berarti. Maka bersungguh-sungguhlah sekarang dalam menguatkan iman itu. Dan jalannya dikupas secara luas pada selain tempat ini, di bab lain. Kayak apa caranya menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu yadurru wa yanfa. Allah memudaratkan, Allah bisa memberikan manfaat dan sebagainya. Nah, itu yang pertama, hadir hati. Jadi hadir hati timbul dari keinginan. Itu sebabnya hati kita hadir adalah keinginan. Apa keinginan kita, disitulah hati kita hadir. Apa keinginan kita, disitulah hati kita adanya.
Yang kedua di antara 6 perkara itu adalah tafahum, pemahaman. Nah, jadi kalau kita sudah bisa hadir dalam sembahyang itu, artinya mulut kita, anggota kita bersama-sama dengan hati kita, berarti kita sudah dapat sulus minal khusyuk, 1/6 daripada khusyuk. Padahal kita belum tahu lagi artinya, belum tahu lagi tafsirnya, belum tahu maknanya. Cuma kita selalu hadir hati bersama mulut dan anggota. Masuk dah 1/6 khusyuk kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Hati kita mengiringi tuh. Hati kita mengiringi mulut kita, atau mulut kita mengiringi hati kita. Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, hati kita macam itu juga. Jadi hati kita hadir di mana ucapan kita demikian. Kita mengucap Fatihah mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, hati kita pun seperti itu. Kita ruku, hati kita sadar bahwa kita ini ruku mengagungkan Allah. Kita sujud, hati kita sadar kita sedang sujud. Nah, hati kita hadir macam itu sampai tuntung, berarti kita dapat 1/6 khusyuk. Walaupun kada tahu nang apa nang kita bacaan itu artinya, tapi kau menghadirkan dalam hati. Adapun pemahaman, tafahum, paham dengan apa yang kita baca, paham apa yang kita ucap. Maka sebabnya sesudah hadirnya hati adalah mengekalkan pikiran dan memusatkan hati untuk mengetahui makna. Kita kada akan bisa mempaham apa yang kita baca kalau kita belum hadir lagi hati. Jadi andaknya paham nih sesudah hadir hati. Kalau langsung kita mempaham apa yang kita baca, hati kita aja kada hadir dengan apa yang dibaca, kada kawa. Nah, jadi paham terhadap apa yang kita baca, kita ucap itu sesudah hadir dulu hati modalnya. Setelah hati kita hadir, supaya paham apa? Belajar mengetahui makna-makna. Belajar mengetahui makna-makna. Alhamdulillahirabbil alamin, artinya apa? Maknanya apa? Maliki yaumiddin, maknanya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa? Sampai awal akhir sembahyang tahu kita maknanya. Nah, bila tahu kita sudah makna-maknanya itu, kita kawa mempaham laluan. Kawa mengerti nang apa nang kita baca ini. Tapi itu imbah hadir hati maka. Pengobatannya adalah pengobatan penghadiran hati serta menghadapkan pikiran dan sungguh-sungguh menolak geritik-geritik hati. Kayak apa cara mengusahakan supaya kita bisa mempaham terhadap apa yang kita ucapkan ini? Sama dengan cara menghadirkan hati kayak apa tadi? Pengobatan untuk menolak geritik-geritik hati yang menyibukkan adalah memutuskan bahan-bahannya. Memutuskan bahan-bahannya, memutuskan bibit-bibitnya. Makanya itu ujar Nabi, kalau orang dihidangkan makanan, dia hendak makan, jangan sembahyang, makan dulu. Nah, makan itu apa? Memutuskan bibit-bibitnya. Kayaknya belum kada makan, bibitnya itu ada, timbul geritik di hati keingatan makanan itu. Memutuskan bibit-bibitnya, bahan-bahannya. Hendak bakami sembahyang, amun dibawa sembahyang kena geritik hati pasti bakami itu ada. Putuskan bibitnya di mana, bakami akan dulu. Nah itu. Saya maksudkan melepaskan diri dari sebab-sebab yang mana geritik-geritik itu tertarik kepadanya. Orang bisi kios sembahyang, timbul kena geritik hatiku.
Berusia barang kok diambil orang, berusia kena ada yang mencupit, ada yang mengambil. Nah, nang dulu sambahyang kunci kios tutup. Hanya sambahyang itu memutuskan bibit ngarannya. Supaya jangan ada keganangan, kehilangan dan sebagainya. Sepeda motor kah, sepeda kah, nak masjid sambahyang kunci sepedanya. Itu memutuskan bibit. Karena keingatan, nah karena berkunci tadi kendaraan, nah berusia ada orang, nah itu timbul geritik-geritik dalam hati yang mengganggu kekhusyuan sembahyang. Dan sesuatu yang mana bahan-bahan itu tidak terputus, maka geritik-geritik itu tidak berpaling. Bila bahannya masih ada, geritiknya kada akan mau hilang. Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka ia memperbanyak menyebutkannya. Menyebut orang yang dicintai itu secara pasti masuk ke hati. Menyebut Allah pasti masuk ke hati. Oleh karena itu kamu melihat orang yang mencintai selain Allah, salatnya itu tidak bersih dari geritik-geritik hati. Kalau masih ada orang, masih ada sesuatu selain Allah yang lebih kita cintai daripada Allah, geritik hati itu pasti ada. Nah, itu yang ketiga. Yang kedua lah, yang pertama tadi hadurul qalbi, hadir hati. Yang kedua memahami apa yang dibaca itu. Nah, kalau sudah kita hadir hati, kita kau memaham sudah makna-makna yang kita ucapkan itu, berarti kita dapat 2/6 daripada khusyuk tadi. Yang ketiga, pengagungan, ta'zim. Kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kada sama dengan kita mengucap terima kasih kepada kawan kita. Kada sama. Kawan kita memberikan kita sesuatu, kawan kita menolongi, terima kasihlah. Jangan sama dengan kita mengucap alhamdulillah. Kenapa? Karena kita mengucap alhamdulillah itu mesti disertai pengagungan Allah. Ada ta'zimnya. Nah, yang ketiga, ta'zim, pengagungan. Orang sembahyang itu mesti ada ta'zimnya, pengagungan kepada Allah. Adapun pengagungan, maka itu adalah keadaan bagi hati yang timbul dari 2 ma'rifat. Yaitu 1, ma'rifat mengenal kebesaran Allah Azza wa Jalla dan keagungannya. Itu termasuk pokok-pokok iman. Maka orang yang tidak mengiktikadkan keagungan Allah Azza wa Jalla, maka jiwa nafsu tidak tunduk untuk mengagungkannya. Kalau kita kadang mengakui Allah itu agung, maka kita kadang akan mengagungkan Allah. Jadi modal pertama dulu adalah mengiktikadkan kebesaran Allah, mengiktikadkan keagungan orang yang sekarang ini kita sembah. Yang kedua, ma'rifat mengenal kehinaan diri dan kerendahannya. Nah, 2 itu. Kalau kita 2 ini ada, kita mengiktikadkan, meyakini bahwa kita ini hina karena selalu berhajat kepada selainnya. Kita meyakini Allah itu maha agung. Dari 2 itu terkumpul ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat mengenal kehinaan diri dan kerendahannya, dan keadaan diri itu sebagai hamba yang ditundukkan dan dididik, dipelihara oleh Allah. Sehingga dari 2 ma'rifat itu lahirlah ketenangan, kelunakan dan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali diri, kelemahan-kelemahan diri. Kenali sifat-sifat keagungan Allah. Nah, bisa tuh mengagungkan Allah. Lalu hal itu diungkapkan dengan ta'zim, pengagungan.
Selama pengenalan kehinaan jiwa belum bercampur dengan pengenalan keagungan Allah, maka tidak teratur keadaan pengagungan dan kehusuan itu. Kada hasil, kada akan dapat. Sesungguhnya orang yang memandang dirinya tidak membutuhkan terhadap orang lain dan aman pada dirinya adalah boleh bahwa mengenal sifat-sifat keagungan dari orang lain, namun khusyuk dan mengagungkan tidaklah menjadi keadaannya. Ada kawa ta'zim, orang yang merasakan dirinya cukup, orang yang merasakan dirinya mampu, orang yang merasakan dirinya kuat, walaupun dia mengetahui Allah itu agung, kada bisa mengagungkan Allah. Kenapa? Karena dia kada merasa berhajat kepada Allah. Tahu aja seorang ini, tahu aja bahwa Allah itu agung, Allah itu maha segala-galanya, tapi dirinya merasa kuat juga, dirinya merasa kaya, dirinya merasa berkuasa, dirinya merasa kada butuh orang siapa juga pun, mampu apa yang dia kehendaki terjadi. Nah, walaupun dia mengetikatkan Allah itu maha agung, tapi nya kada kau mengagungkan Allah. Kenapa? Karena dirinya merasa kada berhajat kepada Allah. Nah, kalau kita merasa diri kita ini hina, diri kita ini berhajat kepada Allah, kita tahu Allah punya sifat yang agung, nah di situ kawa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena karinah yang lain, yaitu mengenal kehinaan diri dan berhajatnya itu tidak menyertainya. Ada kau mengagungkan. Dan jadi kita membaca Al-Quran lain dengan membaca surat-surat dunia, karena itu ada ta'zimnya. Quran ini kalam Allah, kalam Tuhan yang maha agung, sedangkan aku adalah makhluk yang serba kurang, serba hina. Jadi begitu membaca Al-Quran, ada ta'zimnya, ada mengagungkannya. Adapun haibah, nah yang keempat haibah dan khauf, takut, maka itu adalah keadaan diri yang timbul dari ma'rifat, mengenal kekuasaan Allah, kegagahan dan keterlaksanaan kehendaknya Allah padanya, serta kurangnya peduli Allah padanya. Allah kada peduli lawan kita. Kita hendak dimatikannya, hendak dimiskinkannya, hendak dijatuhkannya, Allah kada peduli. Itu membuat kita takut lawan Allah. Dan sesungguhnya seandainya dia membinasakan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang kemudian, niscaya tidak berkurang dari kerajaannya satu atom pun. Sekecil apapun kada berkurang kerajaan Allah. Andai kata bumi dimusnahkan oleh Allah, kada ada lagi orang di bumi nang sembahyang, nang berzikir, sedikit pun kada mengurangi kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Ini disertai menelaah apa yang berlaku pada para nabi dan para wali dari musibah-musibah dan bencana yang beraneka macam, dalam keadaan mampu untuk menolak. Lihat, Allah memberikan hukuman kepada satu kampung yang menentang Allah. Sekampungan mati, tapi nabi-nabi diselamatkan Allah. Padahal nabi itu hidup di kampung situ, di daerah situ, satanah lawan itu. Allah turunkan bala, nang kafir mati, nang nabi selamat. Daripada kuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala memilah mana nang diberi bala, mana nang selamat. Berbeda dengan apa yang disaksikan daripada para raja bumi. Nah, kalau raja-raja dunia, kaulah menghindari bala, kaulah menghindari bencana, kada kawan. Kalau Allah bisa menurunkan bala bencana dan bisa menolaknya, menjauhkannya. Secara jumlah, setiap kali ilmu tentang Allah itu bertambah, maka bertambahlah takut dan haibah kepada Allah.
Makin kita gali tentang Allah, tambah takut kita kepada Allah, tambah segan kepada Allah. Dan akan datang sebab-sebab tentang itu dalam Kitabul Khawf dari Rub'il Munjiyat karena di bab yang lain. Nah, jadi irama sembahyang itu hadir hati, paham dengan yang dibaca, takzim, itu tiga itu mutlak. Dalam bacaan apapun, dalam gerakan apapun, tiga ini mesti ada. Hadir, paham, takzim. Nah, sedangkan tiga berikutnya ini menyesuaikan irama. Kalau kita ingat kepada Allah itu ada tentang kedahsyatannya, tentang gagah perkasanya, takut kita kepada Allah. Itu sesuai apa yang kita baca ayat-ayat Al-Quran dalam sembahyang itu. Kadang-kadang takut, kadang-kadang harap, kadang-kadang malu. Cuma kalau tiga tadi hadir, paham, takzim selalu ada di dalam gerak-gerik sembahyang itu. Yang kelima, adapun harapan. Maka sebabnya, kenapa kita mengharap Allah? Sebabnya adalah mengenal lutfillah azza wa jalla, kemurahannya, kemarataan, kenikmatan yang dikaruniakannya. Kita kenal Allah itu memberikan nikmat kepada orang kafir, Allah memberikan nikmat kepada orang yang taat, Allah memberikan nikmat kepada orang yang durjana, Allah memberi nikmat kepada orang yang zalim. Kita yakini itu, kita bisa berharap karena mandaya aku kada dapat nikmat. Nah, di situ ada harapan. Si kafir tuh jadi dapat nikmat, apalagi aku. Nah, di situ ada harapan kepada Allah. Dan kelembutan ciptaannya, mengetahui kebenaran pada janjinya Allah yang berupa surga karena salat itu. Orang yang salat dengan betul-betul salat dijanjikan surga oleh Allah. Nah, di situ kita ada harapan. Apabila telah hasil keyakinan terhadap janjinya dan mengenal kelembutan balas kasihnya, maka terbangkitlah dari kumpulan ini harapan dengan pasti. Ini sembahyang itu ada juga harapnya kepada Allah, ada juga takutnya kepada Allah. Yang keenam, dan adapun malu. Malu ini paling tinggi derajatnya di antara takut, harap tadi malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah melihat aku sedang berbuat nang kada baik. Malu kepada Allah kalau Allah sampai melihat aku di tempat maksiat. Malu kepada Allah kalau Allah melihat aku dalam keadaan berbuat yang diharamkannya. Nah, malu. Dalam sembahyang pun ada juga rasa malu kepada Allah. Di mana datangnya malu itu? Maka karena merasa taksir dalam beribadah, kurang. Dan ia mengetahui kelemahan untuk melaksanakan besarnya hak Allah Azza wa Jalla. Hal itu dikuatkan oleh pengetahuan cacat-cacat diri, bahaya-bahaya nafsu dan kurangnya ikhlas. Mengetahui kotoran-kotoran yang masuk pada nafsunya, kecenderungannya kepada bagian dunia dalam seluruh perbuatannya, serta mengetahui besarnya apa yang dikehendaki oleh keagungan Allah Azza wa Jalla. Karena dia melihat terhadap rahasia, Allah melihat rahasia, geritik-geritik hati meskipun kecil dan tersembunyi. Nah, kalau kita meyakini itu, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya malu itu timbul kepada Allah di dalam sembahyang itu di waktu kita meminta kepada Allah, di waktu kita memohon kepada Allah. Di situ biasanya timbul antara harap lawan malu. Harap mudah-mudahan doa ini dikabulkan Allah, walaupun ada juga malunya karena kebanyakan minta kepada Allah padahal banyak maksiat kepada Allah.
Nah, pengetahuan ini apabila diperoleh secara yakin, maka terbangkitlah daripadanya secara pasti suatu keadaan yang disebut dengan malu. Nah, ini adalah sebab-sebab sifat-sifat ini yang 6 tadi. Setiap sesuatu yang dituntut untuk mencapainya, maka pengobatannya adalah menghadirkan sebab-sebabnya. Maka dalam mengenal sebab terdapat pengenalan pengobatannya. Selama ini kita kan sembahyang itu kadang mau hadir hati. Artinya hati kita kadang sesuai lawan rukuk sujud. Kadang-kadang hati kita awak kita sujud tapi hati kita bisa pindah mutur. Awak kita rukuk, hati kita berubah. Nah, kadang sesuai hati dengan gerak-gerik. Berarti hati kita kadang hadir. Nah, pengobatannya itu kayak apa? Kalau kita hendak mengobati itu, kenali sebabnya. Kalau kita kadang mengenali sebab, kita kadang kau mengobatinya. Ikatan seluruh sebab-sebab ini adalah iman dan yakin. Itu sentralnya di situ. Iman dan yakin. Kalau keyakinan dan keimanan yang kuat, mudah untuk segala sifat 6 perkara tadi. Ikatan seluruh sebab-sebab ini adalah iman dan yakin. Dengannya saya maksudkan pengetahuan-pengetahuan yang telah kami sebutkan. Memaham makna-makna bacaan Al-Quran kadakawa. Kenapa? Karena kadang mengerti bahasa Arab. Tahu sebabnya. Belajarlah bahasa Arab. Belajarlah makna-makna Fatihah. Belajar makna-makna Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Belajar apa itu maknanya tahiyat, apa itu maknanya kunut, apa itu maknanya bacaan sujud dan sebagainya. Pengertian keadaannya yakin adalah tidak adanya keraguan, dan pengetahuan-pengetahuan itu menguasai hati sebagaimana terdahulu pada penjelasan yakin dalam Kitabul Ilm. Dan dengan kadar keyakinan itu hati menjadi khusyuk. Itu kesimpulannya. Khusyuk kita dalam sembahyang sangat tergantung dengan keyakinan dan keimanan. Orang yang keimanan keyakinannya kuat, sembahyangnya khusyuknya kuat. Imannya yakinnya lemah, khusyuknya pun lemah. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna wa nuhadditsuhu, fa idza hadaratis shalah ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu." Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kami dan kami berbicara kepada beliau. Bapandiran kami lawan Rasulullah. Ujar bini Sidin nih. Apabila datang salat, maka seolah-olah beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal beliau. Artinya kalau yang bapandiran Nabi kita tertawa, Nabi kita bergaya, Nabi kita terkurihing, senyum. Begitu tiba waktu salat, nanti kita berubah. Nah, seolah-olah kami kada pinandu lagi lawan Sidin. Sidin pun kada kenal lagi lawan kami. Kenapa? Karena punya keyakinan yang kuat daripada Nabi, beliau akan menghadapi Tuhan yang Maha Agung tadi. Itu intinya di situ. Bila orang menganggap Tuhan itu macam kakawanan saja, nah sembahyangin bergaya dahulu sahabat saja. Tuhan kayak kakawanan dianggapnya. Nah, sembahyang bergaya, bertawaan, bertunjulan. Nah, itu melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu sembahyang orang ini sudah disiksa oleh Allah. Apa siksanya? Sembahyang itu dibentuk Allah menjadi kain yang kasar, dipukulkan ke wajahnya. Makanya kulirnya sembahyang. Kenapa? Bila sembahyang dipukul orang. Malah sembahyang. Kenapa? Bila sembahyang dipukul,
Cuma inya kada menyadari, dia kira malas tu lah ngapakah, padahal Allah kada berkenan menghadapi inya, karena inya pun menganggap Allah macam kawan biasa aja. Kada ada mengagungkan, kada ada ta'zim lawan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah contohnya, kalau hendak sembahyang walaupun asalnya bagaya lawan bini, begitu hendak sembahyang sudah ampih, kada kenal lagi siapa-siapa. Dan telah diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, apabila kamu menyebut aku, maka sebutlah aku sedangkan kamu tergerak anggota-anggota badanmu. Artinya, wahai Musa, kalau ikam menyebut namaku, hendaklah kamu itu takut kepadaku. Orang takut itu biasa menggetar awaknya. Nah. Dan jadilah kamu ketika mengingatku sebagai orang yang khusyuk dan tenang. Kalau kita sedang mengingat Allah, kita jangan terburu-buru. Dan apabila kamu menyebut aku, maka jadikanlah lidahmu di balik hatimu. Artinya hati lawan lidah itu seirama. Mulut mengucap Allah, hati pun Allah. Mulut mengucap la ilaha illallah, hati pun la ilaha illallah. Dan apabila kamu berdiri di hadapanku, maka berdirilah seperti berdirinya hamba yang hina. Dan bermunajatlah kepadaku dengan hati yang takut dan lisan yang benar, jujur. Dalam sembahyang kita mengakui wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan hatiku, lilladzi fataras samawat, bagi Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Mulut kita mengakui itu, padahal waktu itu hati kita lupa kepada Allah. Itu ngarannya kada jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita mengucap maha suci Allah, tapi hati kita lebih mementingkan makhluknya Allah, kada jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan bahwasanya Allah taala mewahyukan kepadanya Musa alaihi salam, katakanlah kepada orang-orang yang durhaka dari umatmu, janganlah mereka menyebut aku. Karena sesungguhnya aku telah bersumpah kepadaku bahwasanya orang yang menyebut aku, maka aku menyebutnya. Bila kita menyebut Allah, Allah menyebut kita. Kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Dan apabila mereka orang-orang yang maksiat menyebut aku, maka aku menyebutkan mereka dengan kutukan, dengan laknat. Orang-orang zalim, orang-orang yang banyak punya dosa-dosa besar, kalau dia berzikir, Allah bukan membalas zikir dengan zikir, membalasnya dengan laknat. Ini pada orang yang maksiat, durhaka, yang tidak lalai, lupa pada menyebutnya. Ini orang ahli maksiat berzikir khusyuk, dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Maka bagaimanakah apabila berkumpul antara lalai dan durhaka? Maksiat sudah banyak kepada Allah, berzikirnya lalai pulang, tidak kau dibayangkan lagi. Orang yang banyak dosa berzikir khusyuk, dilaknat oleh Allah. Apalagi mana banyak dosa, mana berzikirnya pulang lalai, maginnya lagi. Nah, maka itu dianjurkan sebelum kita berzikir suruh sembahyang dahulu. Sebelum berzikir beristighfar, minta ampun dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berzikir baca macam-macam bacaan supaya kita bisa menjadikan zikir itu sebagai modal untuk Allah mengingat kita dengan rahmatnya, bukan dengan laknatnya. Berbuat maksiat, la ilaha illallah, la ilaha ada maulid itu. Bersihi dahulu diri kita, hanya menyebut Allah, Allah pasti membalasnya dengan rahmatnya. Dengan perbedaan makna-makna yang telah kami sebutkan mengenai hati, maka terbagilah manusia kepada satu, orang lalai yang menyempurnakan salatnya.
Salatnya sempurna tuntung, tapi hatinya lalai. Namun hatinya tidak hadir sejenak pun daripadanya. Yang kedua, orang yang menyempurnakan dan hatinya tidak gaib, tidak lalai sejenak pun. Bahkan terkadang ia pusatkan himmahnya, keinginannya padanya Allah, sekira ia tidak merasakan apa yang berlaku di hadapannya. Daripada saking fokusnya dia kepada Allah, dia kadang menghiraukan lagi, kadang merasakan lagi apa yang berlaku di sekelilingnya. Oleh karena itu Muslim bin Yasar tidak merasakan runtuhnya tiang masjid di mana manusia berkumpul kepadanya. Perhatian sembahyang Muslim bin Yasar, salah seorang aulia Allah, sembahyang runtuh masjid, kada tahu. Dari saking fokusnya kepada salat itu. Dan sebagian dari mereka menghadiri jamaah sesaat, namun ia tidak mengetahui sama sekali orang yang di sebelah kanan dan kirinya. Masjid umpar sembahyang berjamaah, siapa dihiga ada tahu. Kenapa? Karena pikiran bukan kepada orang yang dihiga kiri kanannya. Ini kada hafal sama masjidan, orang di masjid di mana? Namun ia tidak mengetahui sama sekali orang yang di sebelah kanan dan kirinya. Dan detak jantung Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam terdengar pada 2 mil di malam hari kalau beliau sembahyang. Dan sekelompok orang itu pucat wajah mereka dan gemetar pada waktu sembahyang itu, tergantung kekhusyuannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruhnya itu dipandang tidak jauh. Artinya mungkin aja terjadi. Ya, Muslim bin Yasar sembahyang rubuh kada tahu. Itu bukan mustahil. Kayak maulah kayak itu, bukan kayak itu, pasti mau. Seluruhnya itu dipandang tidak jauh. Sesungguhnya kelipatan itu disaksikan pada himmah-himmah ahli dunia dan takutnya kepada raja-raja dunia, serta keadaan lemahnya mereka dan rendahnya bagian-bagian yang diperoleh dari mereka. Raja-raja dunia nih, amun kita menghadap sidin, berapa ada diberi sidin kita, berapa ada digaji sidin. Tapi kalau kita berhadapan sidin, kadang-kadang kita hadirnya luar biasa. Sehingga seorang masuk kepada raja atau menteri dan ia mengatakan kepadanya akan kepentingannya, ulun presiden perlu kepada pian ini. Ya, depan presiden nih. Kemudian ia keluar kantor presiden. Seandainya ia ditanya tentang orang yang di sekeliling presiden atau tentang pakaian raja, niscaya ia tidak mampu untuk memberitakannya. Siapa-siapa di dalam kantor itu aku kada tahu lagi nah, kadang perhatikan. Presiden itu baju apa? Kadang perhatikan juga aku. Daripada saking fokusnya bepandir lawan sang presiden tadi, itu mungkin terjadi. Kenapa? Karena kesibukan himmahnya, keinginannya dengan raja itu. Bukan pakaian raja yang dipandangnya dan bukan hadirin di sekitarnya. Itu banyak kita. Saking asiknya kita memikirkan sesuatu, nang lewat di hadapan kita kada tahu siapa tadi. Padahal orang nang serumah kada tahu. Daripada saking malamun tuh asiknya memikirkan nang apa kan dipikirkan. Itu bisa terjadi. Maka itu juga orang sembahyang nama macam tadi, saking fokusnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagian masing-masing orang dari salatnya adalah menurut kadar takutnya, khusyuknya dan pengagungannya. Sesungguhnya tempat pandangan Allah yang maha suci adalah hati, bukan zahir gerakan-gerakannya. Oleh karena itu sebagian sahabat radhiyallahu anhum berkata, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat menurut perasaan perilaku mereka dalam salat dan ketenangan dan keheningan, dan dari adanya kenikmatan dan kelezatan dengan salat itu.
Di padang mahsyar panasnya luar biasa, paluh manusia sampai banjir. Orang-orang nang salatnya tenang, salatnya khusyuk, salatnya nikmat, di padang mahsyar akan menemui seperti itu kenikmatan, kelezatan dan kemudahan. Jadi kayak apa kita kayaknya di padang mahsyar tergantung kayak apa sembahyang kita di dalam dunia ini. Kalau dalam dunia sembahyang kita nyaman, dalam dunia sembahyang kita tenang, di padang mahsyar pun kita macam itu. Itu cerminannya, ujar para sahabat Nabi kita. Sungguh kata-kata sahabat itu benar, karena setiap orang itu dikumpulkan atas sesuatu yang ia mati padanya, dan ia meninggal atas sesuatu yang mana ia hidup padanya. Dalam keadaan itu dipelihara keadaan hatinya, bukan keadaan orangnya. Dari sifat-sifat hati dibentuklah gambaran di negeri akhirat. Dan tidaklah selamat di akhirat itu kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kita mohon kepada Allah akan baiknya pertolongan dengan balas kasih dan kemurahannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian penjelasan tentang obat yang berguna dalam menghadirkan hati. Kayak apa caranya supaya hati kita bisa hadir dalam sembahyang itu. Dalam zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.